Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Pembelajaran Al-Quran dan Hadis ini, kepada Ibu Dr. Indri Nirma SPDI MAG yang telah mempersilahkan saya presentasi pada hari ini. Saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Penciptaan Manusia menurut Al-Quran Surat An-Nahl Surat ke-16 ayat 78 dan hadis dalam potensi manusia sejak dalam kandungan. Selanjutnya, penciptaan secara umum adalah proses, cara, atau perbuatan menciptakan sesuatu. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna, atau bisa disebut juga dengan insan kamil. Seorang makhluk yang diinformasikan oleh kebanyakan kitab suci sebagai satu-satunya makhluk yang dihormati, dihargai, dan dimuliakan. Nah, di sini tuh untuk apa sih Allah menciptakan manusia? Nah, Allah menciptakan manusia bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Bisa disebut juga dengan khalifah fil ardh. Selanjutnya ada Quran Surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Nah, pesan moral yang terkandung dalam Quran Surat An-Nahl ini ayat 78. Ayat ini mengajarkan untuk selalu bersyukur, jangan mengeluh, terus belajar dan berkembang, menghargai diri sendiri dan orang lain, serta memahami pentingnya lingkungan dalam membentuk karakter dan potensi manusia sejak dalam kandungan sampai dewasa. Hal itu yang harus kita pegang dari dulu sampai saat ini. Selanjutnya ada hadis yang menjelaskan potensi manusia yang ada sejak dalam kandungan, yaitu hadis tentang fitrah dan potensi indrawi manusia. Hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yahudanihi aw yunasiranihi aw majisanihi. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari hadis ini itu kita nggak boleh mengeluh, kita harus tetap selalu bersyukur, terus menghargai diri sendiri dan menghargai diri orang lain juga. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan di sini, penciptaan manusia itu berawal dari saripati tanah, atau bisa disebut juga dengan tanah liat. Lalu Allah menjadikan saripati tersebut sebagai nutfah, atau sejumlah cairan yang sangat kecil yang disebut sperma, yang tersimpan di sebuah tempat, yaitu disebut rahim. Kemudian nutfah. Nah, nutfah tersebut dijadikan alaqah. Alaqah itu segumpal darah, dan alaqah dijadikan sebagai mudghah, yaitu segumpal daging. Kemudian menjadikan mudghah tersebut menjadi tulang-tulang. Kemudian lapisan tulang-tulang itu dilapisi dengan daging, dan jadilah daging, yang akhirnya terciptalah makhluk yang disebut manusia. Cukup sekian dari saya.